Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai campuran, apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Masih ingat kan kalian? Nah, dari gambar ini apa yang kalian lihat? Ya, ini ada petani sedang memanen garam di laut. Nah, pertanyaannya bagaimana cara petani memisahkan garam dengan air laut? Nah, jawabannya mari kita simak video ini baik-baik ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu mengenai metode pemisahan campuran. Berdasarkan prosesnya, metode pemisahan campuran ini dibagi menjadi dua, yaitu pemisahan sederhana dan pemisahan kompleks. Pemisahan sederhana itu menggunakan cara satu tahap sehingga disebut pemisahan sederhana. Sedangkan pemisahan kompleks ini memerlukan beberapa tahapan kerja, diantaranya penambahan bahan tertentu, pengaturan proses mekanik alat, dan reaksi-reaksi kimia yang diperlukan. Contohnya apa? Contohnya itu minyak bumi. Next, ada filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairan dengan menggunakan alat berpori atau dia biasa disebut dengan penyaring. Hasil penyaringan disebut filtrat. Sedangkan sisa yang tertinggal di penyaring disebut residu. Nah, ini ada gambar corong pisah dan ada ini yang merupakan kertas saring. Nah, kita memiliki misalnya ada larutan garam. Kita akan memisahkan larutan garam tersebut ke sini. Nah, kita tuangkan. Nah, larutan tersebut akan mengalir ke bawah yang dinamakan filtrat. Nah, sedangkan garam-garamnya itu akan tetap ada di sini. Namanya adalah residu. Contohnya itu apa? Contohnya itu memisahkan air sampah pada pengolahan air. Next, ada sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fasa cair terlebih dahulu sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Nah, biasanya bahan-bahan yang digunakan dalam metode sublimasi ini bahan-bahan yang mudah menyublim. Contohnya apa? Contohnya adalah kamfer dan iod. Next, ada destilasi atau penyulingan. Destilasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Dasar pemisahannya ini adalah titik didih yang berbeda. Proses pemisahan yang dilakukan adalah bahan campuran dipanaskan pada suhu di antara titik didih bahan yang diinginkan. Pelarut bahan diinginkan akan menguap. Uap dilewatkan pada tabung pengembun kondensor yang disebut dengan kondensor. Uap yang mencair ditampung dalam wadah. Nih. Bahan hasil pada proses ini disebut destilat, sedangkan sisanya disebut residu. Contoh dari destilasi ini yaitu proses penyulingan pada minyak bumi, pembuatan minyak kayu putih, dan memurnikan air minum. Yang keempat ada sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah dan sel-sel darah putih dari plasma darah yang mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan berada di bagian atas ini. Next, ada kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Contoh proses kromatografi sederhana adalah kromatografi kertas untuk memisahkan tinta. Nah, bagaimana pemanfaatan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama ada pemurnian garam dapur. Nah, bagaimana sih cara membuat garam dapur bisa dikonsumsi?
Nah, ini caranya itu dengan menjemur air laut pada sebuah bangunan yang datar dan lapang. Mula-mula ini kan sudah dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan, dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotornya. Sehingga untuk mendapatkan garam yang bersih diperlukan proses rekristalisasi atau pengkristalan kembali. Kemudian diolah di industri untuk dicuci dan ditambah iodium agar kita terhindar dari penyakit gondok. Next ada pemurnian air minum. Jadi pemurnian air minum ini menggunakan metode destilasi sehingga memperoleh air tawar secara besar-besaran. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kegiatan kalian selanjutnya adalah mengerjakan LKPD yang telah Ibu upload.